Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Wahidiyah dari kelas 5A Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 120011033. Jadi berdirinya saya di sini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester statistik 2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat paket tersebut, sehingga 10 orang sampel dipersilakan mencicipi keempat jenis paket tersebut, kemudian memberikan penilaian kepada tiap-tiap paket. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil penilaian ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Akan diteliti apakah keempat paket tersebut mempunyai mutu atau dalam hal ini nilai yang sama, yaitu soal ini menggunakan uji fragment. Adapun tabelnya, sini dapat kita lihat ada responden. Responden itu adalah jumlah orangnya, yaitu ada 10 orang di soal tadi, maka dibuat 10 orang juga. Dan ada paketnya, ini paket masakan, yaitu paket masakan di soal tadi itu ada 4. Ada paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Paket masakan yaitu terdiri dari angka 80, 70, 60, 90, 90, 85, 89, 80, 80, 70. Yang kedua, paket kedua masakan yaitu 92, 83, 85, 91, 92, 99, 80, 78, 80, 83. Paket ketiga masakan yaitu terdiri dari 82, 90, 92, 64, 90, 78, 75, 77, 74, 79. Dan ada pun pakai masakan keempat yaitu terdiri dari 90, 89, 83, 90, 95, 85, 90, 85, 80, dan 90. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal tadi, yaitu dengan cara yang pertama adalah langkah 1, yaitu ada hipotesis uji. Populasi dalam suatu blok adalah identik atau empat jenis paket mempunyai mutu atau penilaian yang sama. Tentunya HA, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Selanjutnya langkah kedua yaitu kriteria uji. Ada dua kondisi untuk menentukan uji fragment. Yang A yaitu untuk mencari nilai C kuadrat tabel menggunakan tabel kritis uji fragment menggunakan jika K sama dengan 3 yaitu K ini adalah kelompok, N sama dengan 2 yaitu jumlah data hingga 9, dan untuk K sama dengan 4, N sama dengan 2 hingga 4. Kriteria uji. Terima H0 bila C kuadrat itu kurang dari sama dengan C kuadrat tabel atau jika P value lebih dari sama dengan alpha. Terima HA bila C kuadrat itu lebih dari C kuadrat tabel atau jika P value kurang dari alpha. Yang B, jika tidak memenuhi syarat di poin A, maka untuk mencari C kuadrat tabel menggunakan tabel kritis C kuadrat dengan syarat DF sama dengan K kurang 1 dan alpha sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Selanjutnya kriteria uji. Terima H0 bila C kuadrat itu kurang dari sama dengan C kuadrat tabel atau jika P value lebih dari sama dengan alpha. Selanjutnya terima HA bila C kuadrat itu lebih dari C kuadrat tabel atau jika P value kurang dari alpha. Selanjutnya langkah ketiga yaitu statistik uji. Dari soal tadi kita menggunakan uji fragment. Langkah keempat yaitu analisis data. Berdasarkan data hasil penilaian yang diberikan pada data soal, buatlah ranking setiap perlakuan untuk setiap subjek atau orang. Tabel tersebut menunjukkan hasil perbandingan. Yaitu kita akan membuat tabel. Di soal tadi ada responden dan juga ada P1, P2, P3, dan P4. Tadi kan angkanya berurut ke bawah, kita urutkan ke samping. Tadi itu ada paket 1,
pertama itu adalah nilai yang paling rendah. Di sini ada 80, 92, 82, dan 90. Dapat kita lihat bahwasannya nilai yang paling kecil adalah 80. Maka ranking pertama adalah 80. Maka ranking pertama 80, yang kedua adalah 82, ranking kedua, yang ketiga adalah 90, ranking ketiga, dan yang keempat adalah 92, ranking keempat. Selanjutnya sampel kedua ada angka 70, 83, 90, 89. Selanjutnya rankingnya itu adalah tadi menggunakan cara tadi dari angka yang paling rendah, yaitu yang pertama, ranking pertama didapati oleh 70, yang kedua nilai 83, ranking kedua, yang ketiga 90 terdapat pada ranking keempat, 89 terdapat pada ranking ketiga. Selanjutnya sampel ketiga 60 terdapat pada ranking 1, 85 terdapat pada ranking 3, 92 terdapat pada ranking keempat, dan 83 terdapat pada ranking kedua. Selanjutnya sampel keempat, di sini ada dua angka yang sama. Jadi pertama kita susun dari angka rendah. Di sini ranking pertama itu adalah 64. Selanjutnya ranking kedua, karena ranking kedua itu didapati oleh angka 90, maka di 90 ini terletak pada ranking kedua dan ketiga. Maka dengan cara kita menentukan rankingnya itu adalah 2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5, dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi 90 terdapat pada ranking ke 2,5. Selanjutnya 91 terdapat pada ranking ke-4. Selanjutnya sampel kelima ada angka 90, 92, 90, dan 95. Di sini juga ada dua angka yang sama, yaitu 90. Jadi kita menggunakan cara tadi. Pertama, kita susun dulu dari angka terendah, yaitu ada 90. Maka 90 ini terletak pada ranking 1 dan 2. Jadi dengan cara 1 ditambah 2 dibagi 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Jadi 90 terletak pada ranking 1,5 dan 1,5. Yang ketiga yaitu terletak pada ranking ketiga, yaitu pada nilai 92. Yang keempat adalah 95. Selanjutnya sampel ke-6 yaitu dengan angka 85, 99, 78, dan 85. Di sini juga ada dua angka yang sama, yaitu 85 dan 85. Jadi dengan cara yang sama tadi, kita susun dulu dari awal, yaitu dan angka rendah adalah 78. Maka yang pertama adalah 78. Yang kedua dan ketiga itu adalah pada ranking 85 dan 85. Karena angkanya sama, jadi kita tambah dulu baru dibagi. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi angka 85 dengan 85 terdapat pada ranking 2,5 dan 2,5. Selanjutnya ranking keempat itu pada nilai 99. Selanjutnya sampel ke-7 yaitu ada angka 89, 80, 75, dan 90. Selanjutnya kita tentukan ranking dari sampel 7, yaitu dengan menggunakan cara tadi, yaitu angka paling rendah itu adalah ranking pertama. Jadi kita urutkan 89 terdapat pada ranking 3, 80 terdapat pada ranking 2, 75 terdapat pada ranking 1, dan 90 terdapat pada ranking 4. Selanjutnya sampel ke-8 kita menggunakan cara tadi juga, maka 80 terdapat pada ranking 3, 78 terdapat pada ranking 2, 77 terdapat pada ranking 1, dan 85 terdapat pada ranking 4. Selanjutnya yang sampel ke-9. Di sini agak berbeda ya. Ada 80 ini ada 3 angka. Maka yang pertama kita langkah pertama dulu, yaitu nilai paling kecil itu terletak pada ranking pertama. Jadi itu adalah pada nilai 74. Jadi 74 terdapat pada ranking pertama. Selanjutnya ranking 2 dan ranking 3 serta ranking 4 itu sebenarnya kan ranking dari 80. Tapi kita dengan menggunakan cara 2 ditambah 3 ditambah 4 maka hasilnya 9 dan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 angka di sini yang sama. Jadi hasilnya adalah 3. Maka 80 terdapat pada ranking 3 dan 80 juga terdapat pada ranking 3 serta 80 di bawah ini juga terdapat pada ranking 3. Selanjutnya sampel ke-10. Di sini ada angka 70, 83, 79, dan 90. Kita urutkan dengan ranking seperti cara tadi. Maka 70 terdapat pada ranking 1, 83 terdapat pada ranking 3,
3, 79 terdapat pada ring kedua, dan 90 terdapat pada ring keempat. Baiklah, selanjutnya kita sambung ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya itu adalah kita buat tabel. Tabelnya berisi ada ranking yang sudah kita hitung ke sebelumnya, yaitu ada responden 1 sampai 10, dan ada paket 1, 2, 3, dan 4. Ada rankingnya dari paket 1 ada 1, 1, 1, 2,5, 1,5, 2,5, 3, 3, 3, 1. Tadinya juga kita jumlahkan, maka hasilnya 19,5. Selanjutnya paket kedua, tadi ada rankingnya, yaitu ada 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 3, dan jumlahnya ada 30. Selanjutnya paket ketiga, yaitu ada ranking 2, 4, 4, 1, 1,5, 1, 1, 1, 1, dan 2. Maka kita jumlahkan hasilnya 18,5. Selanjutnya paket keempat ada ranking 3, 3, 2, 2,5, 4, 2,5, 4, 4, 3, dan 4. Dan kita jumlahkan hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumusnya itu adalah C kuadrat sama dengan 12 per N kali K buka kurung K ditambah 1 sigma K D sama dengan 1 R pangkat 2 dikurang 3 dikali N buka kurung K ditambah 1. Tadinya kita masukkan ke rumus 12, ini memang rumus aslinya. Selanjutnya N kan ada 10, N ini ada jumlah data. Kita lihat responden itu ada 10, maka kita masukkan 10. Dan K itu adalah kelompok. Kelompok itu adalah paket ini. Paket itu ada berapa? Ada 4. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Maka kita masukkan angka 4. Jadi ini juga K ditambah 1. K-nya tadi adalah 4. Jadi masukkan 10 kali 4 buka kurung 4 ditambah 1. Selanjutnya masukkan lagi itu jumlah dari ranking tadi. Ada 19,5 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2 ditambah 18,5 pangkat 2 ditambah 32 pangkat 2. Ini tadi kita dapat dari jumlah ranking paket per paket. Ada 19,5, 30, 18,5, dan 32. Selanjutnya dikurang 3, ini 3 memang dari rumus, dikali 10. 10 itu jumlah data buka kurung 4 ditambah 1. 4 itu adalah kelompok tadi. Selanjutnya kita hitung kembali, kita gabungkan 12. Selanjutnya 10 dikali 4 ini 40, 4 tambah 1 5. Selanjutnya kita pangkatkan ini ya, hasil dari N tadi. Kita pangkatkan 19,5 pangkat 2 sama dengan 380,25. 30 pangkat 2 hasilnya 900. Selanjutnya 18,5 pangkat 2 hasilnya 342,25. Selanjutnya 32 pangkat 2 hasilnya adalah 1024. Dikurang, kita masukkan lagi 3 dikali
dapatlah hasilnya 42. Selanjutnya, rumus berikutnya yaitu adalah 1 dikurang sigma TI per N dikali K muka per K kuadrat dikurang 1. Masukkan rumusnya tadi, kita masukkan angkanya, jadi sama dengan 1 dikurang sigma TI. Bila kita dapat tadi bahwasanya nilai sigma TI adalah 42 per N dikali K. N tadi kan adalah jumlah data, maka jumlah datanya ada 10. Kita masukkan angkanya 10 dikali K-nya itu adalah kelompoknya ada 4. Kita masukkan kelompoknya, angka berapa kelompoknya tadi ada 4. Maka 10 dikali 4. Artinya K pangkat 2 dikurang 1. Kita masukkan jadi 4 per pangkat 2 dikurang 1. Maka dapatlah 42 per 40 dikali 15. Seperti tadi didapat dari 10 dikali 4. 15 juga didapat dari 4 pangkat 2 dikurang 1. Maka dapatlah 42 per 40 dikali 15 sama dengan 600. Maka hasilnya adalah 0,67. Jangan lupa kita juga harus menggunakan 1. Jadi 1 dikurang 0,67 sama dengan 0,93. Maka dapatlah hasilnya adalah 0,93. Jadi setelah itu, dengan demikian statistik hitung fragmen yang telah diproduksi menjadi C kuadrat itu sama dengan 8,79 per 0,93. Ini kita dapat dari yang kita hasilkan tadi. Ada 8,79 dan 0,93. Jadi kita bagi, maka hasilnya adalah 9,45. Selanjutnya langkah kelima, yaitu uji hipotesis. Jadi C kuadrat itu diperoleh hasil perhitungan 9,45, sedangkan C kuadrat tabel menggunakan tabel Chi-square dengan kriteria alfa sama dengan 5% atau 0,05 dan derajat kebebasan DB sama dengan kelompok dikurang 1. Kelompoknya tadi kan ada 4, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi sehingga C kuadrat tabel sama dengan 7,82. Ini 7,82 didapat dari tabelnya Chi-square tadi. Dan setelah itu berdasarkan kriteria uji pada langkah 3 dapat ditulis C kuadrat itu sama dengan 9,45 yang sudah kita dapat tadi. Yaitu setelah itu C kuadrat tabel sama dengan tadi 7,82. Maka mana yang jadi ini adalah lebih besar C kuadrat itu. Maka dengan demikian karena lebih besar, jadi HA diterima. Dan kesimpulannya adalah sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nomor 2 itu HA diterima. Baik, selanjutnya nomor 4 akan saya jelaskan pada video berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini ada soal nomor 4, yaitu soalnya misalkan seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar menggunakan dua metode pengajar, yaitu ekspositori dan diskusi. Faktor metode pengajar ini akan melihat efek pengaruhnya secara serentak dengan faktor gaya belajar dependen atau bebas dan independen atau terikat. Dua metode pengajar diterapkan pada dua kelompok atau sampel yang berbeda. Setelah penelitian diperoleh data atau fiktif sebagai berikut, yaitu asumsi data berdistribusi normal. Dan adapun tabelnya ini terdiri dari metode pembelajaran A, yaitu ada 2, Expo A1 dan diskusi A2. Adapun gaya belajar yaitu terdiri dari dependen B1 dan independen B2. Adapun angka dari A1 B2 yaitu 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45,
soal ini kita disuruh untuk menentukan yang pertama uji homogenitas dan yang kedua adalah ANOVA dua jalur. Jika selanjutnya kita akan mengerjakan soal ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penyelesaian dari soal tadi. Yang pertama kita akan mencari uji homogenitas. Langkah pertama yaitu hipotesis penelitian. Karena kualitas data pada 4 kelompok homogen atau tidak berbeda secara signifikan. HA kualitas data pada 4 kelompok tidak homogen atau berbeda secara signifikan. Langkah kedua yaitu statistik uji. Dari soal tersebut kita akan menggunakan uji Barrett. Dan langkah ketiga kriteria uji. Prima H0 jika C hitung kurang dari sama dengan C double. Prima HA jika C hitung lebih dari C double. C double sama dengan DF sama dengan K dikurang 1 dengan 1 dikurang K2. Di sini kita menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Langkah selanjutnya analisis data. Yang pertama kita mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok. Dari soal tadi ada banyak kelompok, maka di sini kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Maka kita pindahkan tabel soal tadi ada A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Dan angka-angkanya tadi yaitu A1, B1 ada 90, 30, 35, 42, 58, 68, 45, dan 34. Selanjutnya dari angka ini kita akan menggunakannya. Maka dijumlahkan semuanya ini maka dapat hasilnya 402. Selanjutnya data A1 B2 yaitu angkanya terdiri dari 32, 40, 46, 82, 48, 55, 72, dan 60. Maka selanjutnya kita akan menjumlahkannya maka dapatlah hasilnya 435. Selanjutnya A2 B1 ada 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, dan 28. Maka dapatlah hasil penjumlahannya yaitu 515. Selanjutnya A2 B2 ada 30, 48, 76, 15, 75, 90, 90, dan 35. Maka dapatlah penjumlahannya 459. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari masing-masing kelompok. Maka kita mulai dari rata-rata A1 B1 yaitu dengan cara jumlah yang sudah kita selesaikan tadi kita bagi dengan banyaknya data. Maka tadi kan datanya ada 8, maka kita masukkan 402 dibagi 8. Maka dapatlah hasilnya 50,25. Selanjutnya kita cari rata-rata A1 B2. Kita masukkan jumlahnya tadi 435 dibagi banyak data 8. Maka dapat hasilnya 54,38. Selanjutnya A2 B1 kita masukkan 515 dibagi 8 sama dengan 64,38. Selanjutnya A2 B2 sama dengan 459 dapat dari jumlah tadi yang sudah kita jumlahkan dibagi 8 maka dapat hasilnya 57,38. Selanjutnya kita mencari variasi data A1 B1 atau X1. Kita masukkan dulu tabel dan nilai tadi data-datanya, masukkan nomornya dan X1-nya terlebih dahulu atau A1 B1. Kita masukkan, setelah itu kita jumlahkan. Tadi kan kita sudah menjumlahkan, kita tinggal kita pindahkan. Maka jumlahnya adalah 402 dan rata-ratanya sudah kita cari tadi. Rata-ratanya adalah 50,25. Selanjutnya kita cari X1 dikurang X2. Itu dengan cara 90 dikurang rata-rata tadi 50,25. Maka dapat hasilnya 39,75. Selanjutnya 30 dikurang 50,25 maka dapat hasilnya minus 20,25. Selanjutnya kita mulai tadi lagi secara berjurut maka dapat yang data ketiga minus 15,25. Selanjutnya minus 8,25, 7,75, 17,75, minus 5,25,
dan 264,06. Setelah itu kita jumlahkan dari data ini dari data itu, maka dapatlah hasilnya 297,48. Setelah itu kita akan mencari varians dengan menggunakan rumus varians XA1 B1 sama dengan sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Setelah itu kita masukkan angkanya. Tadi kan kita sigma X1 dikurang X bar pangkat 2. Kita sudah dapat hasilnya tadi, yaitu 2957,48. Kita masukkan. Setelah itu N itu adalah banyaknya data. Di sini ada 8 data kelompok, maka kita masukkan 8 kurang 1. Setelah itu kita kurangkan 8 dikurang 1 sama dengan 7, maka 2957,48 dibagi 7 sama dengan 422,50. Baik, selanjutnya kita mencari varians data A1B2 atau X2. Pertama kita masukkan terlebih dahulu data-datanya atau nilai-nilainya. Yang kedua kita cari X2 dikurang X bar 2 atau X2 dikurang rata-ratanya. Jadi sebelum itu kita tambahkan dulu semuanya, kita tambahkan data X2 tadi, maka dapatlah hasilnya 435. Setelah itu kita rata-ratakan dengan cara 435 dibagi 8, maka dapatlah hasilnya 54,98. Setelah itu kita mencari ini yaitu dengan cara 32 dikurang 54,98, maka dapatlah hasilnya negatif 22,38. Setelah itu yang kedua kita cari dengan cara yang sama, yaitu nilai 40 dikurang rata-rata. Jadi dapatlah hasilnya negatif 14,38 dan seterusnya seperti itu. Maka dapatlah hasilnya negatif 8,38, 27,62, negatif 6,38, 0,62, 17,62 dan 5,62. Selanjutnya kita cari X2 dikurang X bar 2 pangkat 2 atau dikuadratkan. Maka caranya adalah setelah kita mengurangkan tadi dan dapat nilainya, kita kuadratkan. Jadi negatif 22,38 dikuadratkan, maka dapatlah hasilnya 500,86 dan begitu seterusnya. Maka dapatlah hasilnya 206,78, 70,22, 762,85, 40,70, 0,38, 310,46 dan 31,58. Setelah itu kita jumlahkan nilai-nilai tadi, yaitu dapatlah hasilnya 1923,84. Setelah itu kita cari varians XA1B2 dengan cara, itu ada rumusnya sigma X2 dikurang X bar 2 pangkat 2 per N kurang 1. Maka kita masukkan angka tadi, karena kita sudah mencari nilai X2 kurang X bar 2 pangkat 2 dan kita tambahkan tadi dan kita rumuskan, dapatlah hasilnya 1923,84 per N kurang 1. N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 8, maka kita masukkan 8 dikurang 1.
27,38. Selanjutnya 48 dikurang 57,38, maka dapat negatif 9,38. Begitu juga seterusnya. Jadi hasilnya 18,62, negatif 42,38, 17,62, 32,62, 32,62, dan negatif 22,38. Selanjutnya kita cari X4 dikurang X4 pangkat 2. Kita pangkatkan dari nilai ini tadi, negatif 27,38 dipangkatkan 2, maka negatif 27,38 dikali negatif 27,38 dapat hasilnya 749,66. Dan begitu juga seterusnya, maka dapat hasilnya 87,98, 346,70, 1796,06, 310,46, 1064,06, 1064,06, dan
Q kuadrat kabel dengan Q itu lebih didapatkan bahwasannya Q kuadrat itu adalah kurang dari Q kuadrat kabel, maka hipotesis itu diterima. Jadi kesimpulannya varians data pada 4 komponen atau tidak berbeda secara signifikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat di ANOVA 2 jalur. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan D di ANOVA 2 jalur. Yang pertama, membuat hipotesis penelitian H0 dan HA. Hipotesis pertama, H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. HA, terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Selanjutnya, hipotesis kedua, H0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang bertipe gaya belajar yang independen dan independen. HA, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang bertipe gaya belajar yang independen dan independen. Selanjutnya, hipotesis ketiga, H0 sama dengan tidak ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. HA, ada interaksi antara faktor metode pengajaran dan gaya belajar siswa yang mempengaruhi hasil belajar IPA. Selanjutnya, yang kedua, membuat hipotesis statistik. Yang pertama, dengan faktor metode pengajaran H0, mu1 sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, dengan faktor gaya belajar H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga, interaksi metode pengajaran dengan gaya belajar H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang ketiga adalah menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi sama dengan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang keempat adalah statistik uji. Statistik uji yang akan kita lakukan adalah ANOVA 2 jalur. Selanjutnya adalah kaidah kemudian. Terima H0 jika F itu kurang dari sama dengan F tabel. Terima HA jika F itu kurang lebih dari F tabel. Yang keenam adalah kita menentukan F itu dan F tabel. Yang pertama, kita membuat tabel bantuan. Di sini bisa dilihat ada tabel bantuannya yang berisi ada Expo A1, independen B1, independen B2, diskusi A2, independen B1 dan independen B2. Kita masukkan nilai X1-nya, setelah itu kita kuadratkan, yaitu dengan cara 90 dikali 90, maka dapatlah hasilnya 8100. Begitu juga seterusnya, kita kuadratkan, dapatlah hasilnya 900, 1225, 1764, 3364, 4624, 2025, dan 1156. Selanjutnya, X2 kita masukkan nilainya 32, 40, 46, 82, 82, 48, 55, 72, dan 60. Selanjutnya kita cari X2 kuadrat. Kita kuadratkan semuanya, maka dapatlah hasilnya 1024, 1600, 2116, 6724, 2304, 3025, 5184, dan 3600. Selanjutnya kita cari independen B1 X3. Ada angka 22, 75, 92, 80, 54, 84, 80, dan 28. Setelah itu kita cari X3 kuadrat, yaitu kita dengan cara mengkuadratkan semuanya atau menggalikan dengan sesamanya, yaitu adalah hasilnya 22 dikali 22 sama dengan 400.
dapatlah hasilnya 435. Selanjutnya X2 kuadrat kita hasilkan semuanya, dapatlah 25.577. Selanjutnya X3 kita ringkaskan semuanya, maka dapatlah hasilnya 515. Begitu juga X3 kuadrat kita ringkaskan semuanya yang kita kuadratkan tadi, maka dapatlah hasilnya 38.129. Selanjutnya X4 kita ringkaskan juga semuanya, maka dapatlah hasilnya 459. Begitu juga dengan X4 kuadrat yang kita kuadratkan tadi, maka kita ringkaskan semua data ini, maka dapatlah hasilnya 32.255. Selanjutnya adalah kita membuat tabel statistik dan total. Di sini ada NT, itu adalah jumlah data T tadi, jumlahnya ada 8, ada 8 buah, ya, ada jumlahnya 8, 8, 8, dan 8. Ini ada dari A1, B1, A1, B2, A2, B1, A2, B2. Selanjutnya sigma XT, yaitu ada 402, ini ada jumlahnya, jumlah yang sudah kita hitung tadi, 402, jadi 405 kita gunakan, 515 kita gunakan, 459 dari hasil X4, yaitu 459. Selanjutnya kita masukkan X4 tadi, rata-ratanya yang sudah kita hitung sebelumnya, itu dapatlah 50,25. Selanjutnya X2 nya 54,38, 64,38, dan 51,38. Selanjutnya sigma X2 4, yaitu ada 435 sama X4 nya itu ada 459. Selanjutnya sigma X1 dan 3 ada 402, ini adalah hasil dari sigma X1, dan 515 ini hasil dari penjumlahan S3. Selanjutnya sigma XT kuadrat, ini adalah hasil dari penjumlahan yang sudah kita kuadratkan tadi, yaitu di sini sudah kita jumlahkan tadi dari X1 kuadrat tadi kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 23.158. Kita tulis di sini. Selanjutnya ini juga dari sigma X2 kuadrat dari hasilnya 25.577, kita pindahkan ke sini. Jadi kita tulis di sini. Selanjutnya yang ketiga X3, sigma X3 kuadrat yang sudah kita jumlahkan, hasilnya adalah 38.129, kita pindahkan ke sini. Selanjutnya sigma X4 kuadrat tadi yang sudah kita kuadratkan dan kita sudah jumlahkan tadi, maka hasilnya adalah 32.255, kita pindahkan ke dalam tabel di sini juga. Selain itu sudah kita tulis semuanya, kita tambahkan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8, maka dapat hasilnya 32. Begitu juga 402 dari sigma T totalnya adalah 402 ditambah 435 ditambah 515 ditambah 459 sama dengan 1811. Selanjutnya dari total X4 dari 4 kelompok tadi 50,25, 54,38, 64,38, 51,38, maka dapat hasilnya 226,39. Selanjutnya total dari sigma X2 dan 4 adalah dengan hasil 894. Selanjutnya sigma X1 dan 3 totalnya kita tambahkan 402 ditambah 515, maka dapat hasilnya 917. Selanjutnya kita totalkan dari sigma XT kuadrat, kita totalkan dari hasil 4 kelompok tadi, maka dapat hasilnya 119,116. Baik, selanjutnya kita akan menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total T antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok A dan B, dan error atau E. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat total atau JKT yang sama dengan rumus sigma T kuadrat dikurang sigma XT kuadrat per MT. Jadi kita masukkan angkanya sama dengan 119,119 dikurang 1811,42 per 32. Ini angka tadi yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Langsung kita mulai dari kuadrat dulu. Kita kuadratkan 1811,42, maka hasilnya
3077,81 dikurang 102.491,28, maka dapat hasilnya 586,53. Jadi ini adalah hasil dari DKA. Selanjutnya jumlah kuadrat antar kelompok B atau DKB dengan rumus sigma XB kuadrat per sigma NB dikurang sigma XT kuadrat per NB. Kita masukkan angkanya, maka 402 ditambah 515 pangkat 2 ditambah 435 ditambah 459 pangkat 2 per 28 dikurang 1811 pangkat 2 per 32, maka dapat hasilnya 102.507,81 dikurang 102.461,28, maka dapat hasilnya 16,53. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat antar kelompok A dan B. Jika AB sama dengan rumusnya adalah sigma XAB kuadrat per sigma N dikurang sigma XB per NB dikurang DKA dikurang DKB. Kita masukkan angkanya 402,42 ditambah 435,42 ditambah 515,42 ditambah 459,42. Ini adalah angka tadi atau jumlah X1, X2, X3, X3, dan X4 dibagi dengan 8 atau jumlahnya. Selanjutnya dikurang dengan 1811,2 per 32. Selanjutnya dikurang dengan 586,53. Ini didapat dari hasil DKA. Kita masukkan ke sini. Setelah itu dikurang dengan 16,53 DKB. Ini sudah kita hasilkan tadi. Maka ini tinggal kita hitung. Jadi 103.351,875 dikurang 102.491,2813 dikurang 586,53 dikurang 16,53, maka dapat hasilnya 247,53. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat error atau DKE. DKE sama dengan DKT dikurang DKA dikurang DKB dikurang DKAB, maka dapatlah hasilnya 16.627,72 DKT tadi. Ini setelah itu DKA-nya kita cari DKA tadi yang ini hasilnya 586,53 dikurang DKB tadi 16,53 dimasukkan. Setelah itu DKAB dapat hasilnya tadi 247,53 kita masukkan, maka kita kurangi semuanya dari DKT, DKA, DKB, dan DKAB, maka dapat hasilnya 15.777,13. Ini adalah hasil dari DKE. Yang ketiga kita mencari DK atau DKT. DKT sama dengan NT dikurang 1 sama dengan 32 dikurang 1 sama dengan 31. Ini adalah hasil dari DKT. Yang kedua adalah DKA sama dengan baris dikurang 1, yaitu barisnya ada 2, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 3. Adapun DKB sama dengan kolom dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1, jadi hasilnya adalah 1. Adapun DKAB yaitu DKA dikurang DKB sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Tadi kan sudah kita cari DKB dan DKA tadi. Maaf sebelumnya ini adalah 1 ya. Jadi DKA tadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi DKA dikali DKB maka hasilnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya yang D, menentukan nilai variansi. Jadi variansi A, kita cari dulu variansi A, yaitu dengan cara DKA dibagi DKA, yaitu 586,53 dibagi 1. Jadi hasilnya adalah 586,53. Ini DKA kita ambil dari yang sudah kita hitung tadi, ini. Setelah itu DKA tadi ini, maka dapat hasilnya 586,53. Selanjutnya variansi A RB sama dengan DKB per DKB, maka dapatlah hasilnya 16,53 dibagi 1, jadi 16,53. Begitupun dengan variansi AB sama dengan DKAB per DKAB sama dengan 247,53 didapat dari DKAB tadi di sana dan DKAB di sini, jadi
1,53. Selanjutnya var E sama dengan DKG per DK B sama dengan 15.777,3 dibagi 28. Ini tadi dapat dari DKG tadi. Maka dapat hasilnya 563,47. Selanjutnya kita menghitung F hitung. F hitung pertama kita dari F hitung A, yaitu dengan cara var A per var T. Jadi 586,53 dibagi 563,47. Maka dapat hasilnya 1,04. Selanjutnya F hitung B, yaitu var E bagi var B bagi var E sama dengan 16,53 dibagi 563,47. Maka hasilnya adalah 0,03. Selanjutnya F hitung AB sama dengan var AB var B sama dengan kita masukkan tadi 247,53 dibagi 563,47. Maka dapat hasilnya 0,44. Selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F dan F tabel atau metode pembelajaran. Pembilang DKA sama dengan 1, penyebut DKG sama dengan 28. F tabel sama dengan 4,20. Selanjutnya F tabel gaya belajar. Pembilang DKE sama dengan 1, penyebut DKB sama dengan 28 dan F tabel sama dengan 4,20. Selanjutnya F tabel atau metode pembelajaran dan gaya belajar. Pembilang DKAB sama dengan 1 dan penyebutnya adalah DKB sama dengan 28. 28 ini adalah berapa banyak? Tadi kan ada 4 kelompok, maka ini juga ada 8. Jadi 8 kali 4 28. Ini adalah penyebutnya tadi atau DKB dan F tabel sama dengan 4,20. Jadi selanjutnya yang kedua kita akan membuat tabulasi ragam ANOVA 2 jalur. Di sini ada sebuah variasi antar kelompok A, antar kelompok B, antar kelompok AB, error dan peta. Tadi kan kita sudah menghitung DK-nya, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi 586,53 hasil dari antar kelompok A dan DKB-nya 16,53, DKAB 247,53, DKE 15.777,3 dan DKT 16.627,2. Dan DK-nya kita masukkan, DK-nya tadi dari DKA, DKA 1, DKB 1, DKAB 1, DKE 28 dan DKT 31. Adapun F hitungnya, F hitung dari A 1,04, F hitung B 0,03, F hitung AB 0,44. F tabelnya kita masukkan, F tabel A 4,20, F tabel B 4,20 dan F tabel AB 4,20. Selanjutnya yang ke-8 kita membuat kesimpulan, yaitu metode pembelajaran. F hitung A sama dengan 1,04, F tabel sama dengan 4,20 dan F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Maka terima hasil artinya dapat perbedaan hasil dari IPA siswa yang diajar dengan metode ekspositori dan diskusi. Selanjutnya gaya belajar. F hitung sama dengan 0,03, F tabel sama dengan 6,20. Maka F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Maka tema hasil artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa yang bertipe gaya belajar dependen dan independen. Selanjutnya metode pembelajaran